Yang saya hormati Bapak Kolik dan Bapak Priyo Handoko, mendapatkan pemaparan tadi kami memahami bahwa memang yang disampaikan dalam kaitan dengan visi misi adalah benar-benar menjawab apa yang menjadi isi dari RPJP dari tahun 2015 sampai ke 2019. Tentunya memang hal-hal tersebut sangat baik, berdaya saing dan berakhlak. Tapi kalau kita cermati sampai ke level yang lebih detail lagi, pada saat kita turun kepada masyarakat, ternyata hal-hal yang ditulis di situ masih belum aplikatif, belum cukup merinci di dalam RPJP. Jadi sehingga kalau kita hanya mengkaitkan memenuhi RPJP saja, maka ada kesenjangan dalam kaitan dengan strategi. Kalau kita berkata infrastruktur rusak harus dibangun, dari mana sumber pendanaannya? Kalau kita berkata mungkin bagaimana kita meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan, dari mana sumber dananya? Dan disinilah kita mencoba menggali, karena Trenggalek pada intinya adalah daerah yang memiliki tantangan geografis bukan hanya rawan bencana, tapi memang juga penduduk yang tersebar. Dia pegunungan, tapi kalau kita perhatikan sampai ke desa-desa penduduknya banyak sekali. Kita pergi jauh ke pegunungan sana, udah nggak tahu apa, di sana ada penduduk yang banyak. Sehingga pemerataan ini tentunya memberikan tantangan bagaimana kita memenuhi keterbatasan dari anggaran tadi itu. Nah, untuk itu kami mencoba memperhatikan bahwa jangan sampai antara tujuan dan proses ini bisa ketukar. Jadi misalnya ada keinginan untuk menjadikan puskesmas sebagai BLUT misalnya, ingin memperbanyak SMK, itu adalah proses. Tetapi tujuan ini jangan pernah lepas gitu. Seandainya BLUT adalah satu cara untuk memastikan di bulan Januari dan Februari puskesmas ini memiliki anggaran, memiliki dana dan tidak terbatas siklus anggaran. Tapi di sisi lain yang sebenarnya menjadi kendala, walaupun kita punya puskesmas keliling dan kita punya puskesmas pembantu, tetapi masih banyak masalah yang berkaitan dengan rawat inap yang harus dirujuk semua ke RSUD yang sebenarnya sudah kesulitan menampung saat ini. Kita juga melihat bahwa puskesmas keliling pada kenyataannya masih sering parkir di puskesmas. Sedangkan kalau seandainya kita coba menjemput sampai ke pelosok-pelosok, maka kalau perlu kita paksa masyarakat, ayo cek. Itu merupakan upaya preventif untuk menghindari bagaimana kemudian masyarakat terlanjur parah sakitnya sehingga harus dirujuk ke RSUD. Nah, langkah-langkah seperti inilah yang sebenarnya kita coba membandingkan antara efisiensi dan juga menjawab tantangan geografis dari Trenggalek. Kemudian dari masalah pendidikan, menambah SMK, sebenarnya yang lebih efisien lagi adalah bagaimana SMK yang sudah ada itu kita tambah jurusannya. Karena sebenarnya peran-peran SMK yang sekarang masih bisa didorong, masih banyak yang juga belum terserap. BLK ini tantangannya sekarang tenaga ahli, kita masih bergantung dari Tulungagung dan Bintan. Itu ketergantungan yang membahayakan karena kita butuh kemampuan mencetak lebih banyak lagi tenaga ahli dari BLK kita yang sudah ada sekarang. Jadi optimasi, walaupun kami ini memang membawa semangat pembaharuan, tapi kami ingin optimasi apa yang sudah ada harus bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita membedakan antara proses dengan tujuan. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi tantangan untuk Trenggalek nantinya. Dari sisi pendidikan kita punya peluang. Anggaran SMA rencananya akan dari provinsi, DAK katanya akan ditambah, anggaran dana desa dia akan turun. Pada saat kita bicara pemberdayakan pemerintah desa, kita bicara mengenai keberpihakan kebijakan. Jangan sampai kita lupa pada mereka pada saat kita merancang program-program yang bisa dikerjasamakan dengan masyarakat desa. Jangan sampai kita lupa bagaimana kita mendukung mereka dengan konsep siaga keliling. Kalau perlu dalam pendidikan, sekolah-sekolah yang belum punya laboratorium bisa mengandalkan laboratorium portable. Jadi laboratorium keliling itu adalah upaya-upaya penghematan anggaran tapi bisa meningkatkan layanan. Kita juga jangan lupa bahwa pada saat anggaran ditarik kepada provinsi, komunikasi kita harus menjadi jauh lebih baik lagi untuk memastikan jangan sampai pelayanan di SMA ini kita sebagai kabupaten tidak punya kendali gitu. Nah, oleh karena itu inilah contoh-contoh bagaimana sebenarnya peluang-peluang optimasi dan bagaimana antara tujuan dan proses ini setidaknya jangan sampai tertukar gitu. Jadi kita berusaha masuk ke dalam tujuan dan menciptakan inovasi solusi yang tepat dan menjawab kondisi spesifik Trenggalek dan tantangan anggaran. Terima kasih.
Terima kasih atas untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. Saya pernah membaca visi-misi dari Mas Emil yang Mas Ibe, rencana untuk membangun CLS, kemudian hubungan Inggris, juga Kampak, dan juga hubungan Bagong. Di sana ditulis akan ada pembangunan Bagong itu yang berada di Kecamatan Semulut. Yang tertulis dilihat dulu. Yang tertulis itu adalah Kecamatan Bendungan, Kecamatan Semulut. Makanya saya ingin tahu Kecamatan Semulut itu mana. Soalnya yang saya tahu kecamatan kita itu masih 14, belum ada bahwa jangan dicek. Sampai pulau Raiso. Itu satu. Yang kedua, sebetulnya di Kabupaten Trenggalek contoh saja yang selalu disoroti di Kabupaten Trenggalek, serapan APBD kita rendah. Termasuk ujung-ujungnya di belakang mesti ada sisa kurang lebih 100 miliar dan seterusnya. Ini selalu dikatakan sebagai penyakit lama. Sebetulnya yang terjadi di situ antara lain memang pejabat-pejabat yang terlibat di dalam proyek-proyek ini punya keraguan untuk melaksanakan karena takut adanya tindak pidana korupsi. Ini kira-kira langkah apa Pak Emil, Pak Ibe kira seandainya nanti terpilih menjadi bupati sambil untuk referensi sebagai solusi ke depan. Kemudian yang ketiga, ini saya juga tanya, produk domestik regional bruto kita itu kurang lebih 37% adalah dari pertanian, lainnya dari perdagangan, jasa yang sangat kecil. Kemudian pengangguran di Kabupaten Trenggalek ini sangat tinggi. Tapi warga masyarakat Kabupaten Trenggalek justru yang nganggur ini tidak mau kerja di pertanian. Dan ini kira-kira solusi apa untuk menangani pengangguran yang seperti ini? Kemudian pemerintahan desa ini memang kita ada transfer dari pusat kurang lebih kan sampai 800 M sampai nanti mungkin bisa 114. Tapi banyak yang meragukan bahwa sumber daya manusia di pemerintahan desa ini kurang. Kira-kira langkah-langkah apa yang nanti kita bisa lakukan sehingga pemerataan waktu Anda habis, Pak. Terima kasih. Pertama terima kasih sudah diberikan masukan. Tadi artinya sebenarnya tidak masalah ya dengan Bapak menyetujui bendungan Bagong, ya kan? Tapi jangan salah tulis kecamatan. Insya Allah kita akan laksanakan. Terima kasih Pak. Tapi intinya bendungan Bagong yang mengatasi masalah banjir Ngasinan tahunan. Ya, karena Ngasinan itu adalah sungai yang paling panjang, paling besar di Trenggalek sebenarnya. Kita lihat. Itu jadi masalah itu selesai. Bapak setuju kecamatannya kita benerin Pak. Jadi bisa Insya Allah. Terima kasih. Nah, yang kedua berkaitan dengan serapan rendah APBD dan takut kriminalisasi. Itu betul Pak, kami juga prihatin. Nah Alhamdulillah ini kok cocok dengan apa yang saya kerjakan lebih dari 10 tahun terakhir, mendampingi pemerintah-pemerintah baik di kementerian maupun di daerah untuk mengatasi itu. Kita ada Perpres 54 yang sudah direvisi mengenai pengadaan barang dan jasa. Sekarang Kementerian Dalam Negeri sedang mendorong supaya tidak ada kriminalisasi atas kebijakan. Nah, semua dasarnya ini kembali kepada SOP. Saya mau jawab tadi juga terkait pemerintah desa. Saat ini ada keresahan di saat pergantian akhir masa jabatan Bapak dan Pak Bupati di 4 Oktober nanti, apakah regulasi implementatif untuk undang-undang dan anggaran dana desa ini itu akan siap? Karena kalau sudah masuk ke masa jabatan si pejabat bupati, takutnya tidak bisa membuat keputusan strategis dan anggaran ini tidak bisa diserap. Apa sih yang coba saya tarik guys? Cuman insya Allah Pak Bupati mungkin akan dan Bapak akan melaksanakan itu karena sudah disiapkan oleh Bapak Mas. Tapi maksud saya semua perlu kerangka hukum. Sayangnya pola pikir auditor, BPKP dan kadang-kadang penegak hukum kalau tidak diatur artinya tidak boleh. Nah inilah yang sebenarnya jadi pengalaman saya mendampingi banyak pemerintahan daerah. Di sisi lain, tapi saya bukan tugasnya selama 10 tahun terakhir itu
nurut nerimo, tapi justru ayo rancang bagaimana Indonesia nggak kalah dengan negara lain yang pemerintahnya bisa inovatif, mendorong penyerapan anggaran, mendorong kerjasama dan pemanfaatan aset secara lebih optimal. Nah, kuncinya di sini adalah satu, ada Perpres 67 2005 kerjasama pemerintah dan badan usaha yang sudah disempurnakan 2015 ini membuka peluang. Ada yang bingung, gimana sih caranya kerjasama kawasan perigi dengan swasta supaya kita nggak ada teman-teman dewan sini yang dituntut di kemudian hari. Dasar hukumnya ada. Itu adalah perluasan sektor menjadi sektor kawasan strategis atau pariwisata. Nah, jadi dasar hukum ini yang dibuat. Nah, produk hukum kita turunkan dari undang-undang, kemudian PP atau Perpres, kemudian Kepmen, Permen, kemudian di tingkat daerah ada Perda, ada Perbuk. Nah, semua itu memang kuncinya adalah pertama, bagaimana sinkronisasi dan harmonisasi regulasi dari bawah sampai ke atas. Kita akui di pusat sana masih ada PR, tumpang tindih. Kerjasama daerah, ada PP mengendari Kemendagri, ada rezim Perpres 67. Kalau kita runut-runut, PP kadang-kadang lebih tinggi daripada Perpres, ya kan? Karena memang PP itu punya cantolan sendiri di dalam undang-undang. Nah, jadi semua produk-produk regulasi ini kita coba rumuskan, tapi ada satu harapan besar kami dengan koalisi 30 orang dewan ini. Apa harapan kita? Komunikasi yang baik. Selama saya menjadi pimpinan di lembaga penjaminan infrastruktur, kita menilai daerah mana yang kemungkinan akan tidak terlalu terkendala kebijakan dan kendala hukum, itu manakala produk-produk hukumnya itu tidak ada yang miss, tidak ada yang lewat. Dan itu kuncinya komunikasi antara eksekutif dengan legislatif yang baik, begitu. Jadi bagaimana Perda itu menjadi patokan. Kami mendorong adanya Perda untuk kerjasama air minum di Lampung. Kami mendorong adanya Perda untuk kerjasama air unggulan di Jawa Timur. Dan kami melihat bahwa memang pada dasarnya ini membutuhkan komunikasi yang baik. Nah, kemudian serapan yang rendah, banyak sekali sebenarnya terobosan-terobosan gitu. Terobosan-terobosan yang sebenarnya sudah didorong gitu. Salah satunya tapi kita melihat memang disiplin di dalam pengadaan gitu. Jangan sampai pengadaan baru selesai terus tinggal bulan baru ngebut pengerjaan jalan. Saya pernah alami Pak dulu mendampingi kementerian, mati-matian saya carikan dana $4 juta, 45 miliar kali hari ini untuk mengembangkan kebijakan energi, tapi nggak bisa termanfaatkan dari Januari sampai Maret karena apa? Satuan tim pengadaannya itu atau SK-nya dari KPK kuasa pengguna anggaran belum selesai. Antisipasi tahun depannya, kalau kita nggak boleh kayak kedelai jatuh di lubang yang sama 2 kali kan gitu. Jadi yang kita lakukan di tahun depannya, SK ini kita jadikan syarat sebelum dana itu turun. Dan masih banyak lagi sebenarnya sumber-sumber bagaimana mempercepat penyerapan anggaran tadi, pengadaan tadi juga. Sekarang kita lagi kaji, ada LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan, ada ULP sebagai unit layanan pengadaan. Tapi kita juga harus realistis melihat bebannya. Mungkin standarisasi kontrak, kemudian kita harus bisa membahas spesifikasi dari teknis yang digunakan. Nah, ini semuanya adalah tantangan-tantangan yang memang tidak ringan, tapi terkait benar dengan apa yang kami lakukan dalam karir kami selama lebih dari 10 tahun terakhir. Jadi kami juga menganggap kuncinya jadilah pemimpin yang mengayomi, pemimpin masyarakat dan pemimpin birokrasinya. Jangan ada pemimpin yang kemudian one man show, terkenal sendiri, gagah sendiri. Buat saya nanti yang harus berhasil dan harus terkenal itu kepala dinas saya, yang harus terkenal adalah camat saya, yang harus terkenal adalah kepala desa kita. Karena apa? Sekarang bukan zamannya one man show, bukan zamannya satu orang menang sendiri, tapi kita kerja sama-sama. Jangan Trenggalek punya inisiatif, nanti Tulungagung sama Blitar nggak semangat. Kita harus mau kerja bareng-bareng. Nah, inilah kuncinya tadi, dari mulai perlindungan hukum, kemudian juga kerjasama. Semua start dari mental yang satu, yaitu mental kerjasama, teamwork atau kerja tim. Jadi itu. Nah, untuk pertanian, karena saya berdiri di sebelah seseorang yang sudah melakukan inisiatif pertanian banyak, saya serahkan kepada Mas Arifin. Ya, terima kasih. Saya sepakat jika kita menggantungkan kepada pertanian primer, Bapak. Saya sepakat bahwa keberlangsungan pertanian ke depan jika tidak ada generasi penerus ini menjadi masalah. Makanya saya bersama teman-teman pemuda sempat mengadakan gerakan pertanian muda. Artinya gini, teman-teman muda kalau hanya disuruh
ke sawah memang kemungkinan untuk mau kecil, tapi bukan berarti dia tidak mau. Bahkan saya berpartner dengan banyak-banyak teman-teman muda bekerja. Ketika hari-hari kerja mereka tanya minta izin, Mas, aku nyuwun sewu, aku izin ngewangi mak neng sawah. Mereka mau, tetapi mereka realistis bahwa menggantungkan hidup hanya di sawah itu tidak cukup. Maka ada beberapa hal yang bisa kita dorong. Contoh, kita bisa melirik bahwa teman-teman muda bisa berbisnis dengan cara pembibitan dan pembenihan. Saya sudah mencoba itu di jahe organik. Saya adakan kelompok-kelompok petani jahe yang saya namakan grupnya dengan Trengginas Trenggalek Penyampaian Tunas. Lalu ada di Ngadirejo teman-teman yang fokus pengelolaan serat nanas, di mana serat nanas itu dibuat untuk biasanya dijual di pasar bulung untuk seperti semacam susuan itu, lalu dikreativitaskan lagi untuk menjadi tas dan segala macam. Jadi intinya pemuda itu selalu mengharapkan kemajuan. Maka sentuhan-sentuhan bisnis tidak hanya bertani farm on farm hanya as a culture, tetapi juga harus menjadi business oriented juga. Itu saya pikir menjadi stimulan yang baik untuk teman-teman pemuda untuk ikut hadir turun mengisi pembangunan daerah khususnya di sektor pertanian. Lalu dengan menanggapi masalah CV-CV yang takut dan segala macam, kita bisa adakan sebenarnya sambung rosok, kita bisa adakan yang namanya executive club. Jadi kita mempersiapkan bagaimana pembangunan ini diisi oleh orang-orang yang memang punya kecintaan terhadap daerahnya, yang love Trenggalek, yang memang punya kedekatan emosional dengan Trenggalek. Ini bahan bakar yang penting, karena seperti yang disampaikan oleh Mas Emil di awal, kita sepakat bahwa gotong royong adalah kunci dari bagaimana urgensi percepatan itu benar-benar bisa terjadi. Jika semuanya dibebankan oleh daerah, saya pikir daerah punya kapasitas, tetapi jika kita daerah memfasilitasi untuk semua bersama-sama, saya pikir semua yang menjadi keraguan kita itu bisa tercapai. Ya, terima kasih. Donasi masih cukup? Sedikit saja saya tambahkan tadi, sebenarnya perdagangan jasa nggak kecil, 37 adalah pertanian, 30 adalah perdagangan jasa. Yang kita khawatirkan tapi sebenarnya jangan sampai perdagangan jasa ini bukan mendorong produk lokal kita itu termanfaatkan, tapi produk luar masuk ke sini gitu ya. Nah, kemudian jadi kedepannya kita nggak anti Alfamart, Indomart selama mereka mau mendorong ekonomi rakyat. Kita contoh saja ke Kulon Progo, itu Tomira, toko milik rakyat, kerjasama dengan Alfamart. Saya sebenarnya lihat di dekat Kental sana udah ada koperasi pegawai mendorong jual beli barang-barang itu sama mirip Maret, Indomart, tapi kalau bisa dia mendorong produk-produk lokal juga dipasarkan di situ. Karena di Trenggalek. Kemudian yang kedua tadi kemiskinan yang 13,7 dan memang masih di atas Jawa Timur itu memprihatinkan. Pengangguran 16.000. Tapi kuncinya tadi bukan nggak mau kerja di pertanian. Sebenarnya kalau dihitung lahan pertanian sama hutan-hutan itu sudah habis terpakai. Bukan itu, tantangannya sekarang hilirnya yang nggak ada. Jadi hilirisasi tadi yang harus dijawab. Orang sudah sekolah SMK, D3, tapi nggak mungkin suruh macul terus di sawah. Dia harus bisa kerja di sektor. Saya punya anak-anak muda kreatif bisa bikinkan desain yang bagus, pemasaran yang bagus. Nah, di sini kita harus membina, dan oleh karena itu makanya turunan-turunan industri hilir tadi menjawab. Industri yang cuma 5% harus tumbuh karena adanya agrobisnis dan agroindustri. Kira-kira begitu. Terima kasih.